Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung di sesi konseling individu hari ini. Perkenalkan, nama saya Zakian Nurul Hasya. Pada sesi ini, saya sebagai konselor yang akan mendampingi kamu selama proses konseling dan konseling. Terima kasih sudah hadir hari ini ya. Bagaimana kabarnya kamu? Hari ini agak merasa gugup sih, cuma ya baik. Oke, merasa gugup di awal sesi itu wajar. Di ruang ini kamu aman ya untuk bercerita. Semua yang kamu sampaikan bersifat rahasia. Boleh perkenalkan diri kamu terlebih dahulu. Siapa nama kamu? Nama saya Revina Damayanti, biasa dipanggil Revina. Oke, baik, Mbak Revina. Baik, Mbak Revina, bisa ceritakan apa yang membuat kamu itu merasa perlu datang ke kami, ke konseling, untuk konseling saat ini? Jadi akhir-akhir ini tuh saya ngerasa tugasnya banyak banget. Terus kayak apa ya? Justru saya tuh malah menunda tugas karena merasa saking banyaknya dan deadline-nya tuh kayak kejar-kejaran gitu lah. Oke, baik. Kamu merasa tugas-tugas itu berat dan ketakutan terhadap hasil membuatmu sulit memulai. Iya betul. Saya takut kalau nilai saya nggak A gitu atau usaha saya nggak maksimal itu saya ngerasa saya gagal kayak gitu. Jadi ada keyakinan bahwa nilai kamu itu harus A agar kamu itu tidak menganggap kamu itu gagal. Apa yang biasanya kamu rasakan waktu pikiran itu muncul? Cemas, terus kayak ya apa ya, overthinking, jadi negatif pikirannya, terus kayak kepalanya tuh penuh aja. Ketika kecemasan itu semakin kuat, apa yang biasanya kamu lakukan? Jadi saya tuh biasanya kayak cuma dipikirin aja gitu. Saya malah menunda tugas saya dan justru main HP yang nggak penting-penting banget gitu loh. Terus ya tugasnya jadi nggak pegang, terus main HP-nya jadi uh, begadang gitu lah, cuma buat main HP nggak ngerjain tugas kayak gitu. Oke, kurang lebih saya sudah paham apa yang kamu rasakan. Jadi kecemasan itu tidak hanya mempengaruhi perasaanmu, tapi juga membuat perilaku belajarmu itu tidak efektif. Untuk mengatasi atau mengurangi, kita coba menggunakan pendekatan REPT. Dalam REPT kita mengenal model ABC. A adalah situasi, P adalah keyakinan, dan C adalah akibatnya. A-nya itu ada tugas kuliah, B-nya itu tugas harus sempurna atau aku akan gagal, C cemas, menunda, dan begadang. Menurutmu bagian mana yang paling mempengaruhi kondisi kamu? Kalau dipikir-pikir tuh dari keyakinan saya sendiri. Apa orang tuamu pernah mengatakan kamu gagal jika nilaimu tidak A? Enggak pernah. Jadi keyakinan itu lebih berasal dari tuntutan pada diri sendiri ya, bukan fakta ya. Iya betul. Bagaimana jika kita ubah menjadi aku boleh berusaha maksimal, tapi hasil tidak sempurna tidak membuatku gagal. Itu kayaknya lebih masuk akal ya. Lebih masuk akal, terus kayak lebih agak menenangkan gitu mungkin. Perubahan cara berpikir ini penting karena akan mempengaruhi perasaan dan perilakumu. Sekarang kita masuk ke perubahan perilaku dengan teknik self-management. Sebutkan 3 tugas terdekat yang perlu kamu kerjakan saat ini. Ada laporan, praktikum pemberdayaan masyarakat, terus presentasi, terus buat PPT gitu, terus ada proposal. Lalu kita pecah laporan praktikum menjadi langkah-langkah lebih kecil ya. Kalau dipecah kayak gitu, buat laprak itu kayaknya mulai dari lihat formatnya dulu, terus isi bagian bab atas, terus buat presentasi itu mulai cari mungkin tema-tema yang pas sama materinya. Terus kalau yang proposal itu mungkin mulai nyusun bagian atas juga.
Dengan langkah kecil tugas terasa lebih realistis dan tidak menakutkan ya. Kapan kamu akan mengerjakan langkah pertama? Hari ini mungkin jam 7 sampai jam 8 malam, atau mungkin bisa lebih. 1 jam itu sudah cukup realistis. Apa reward yang bisa kamu berikan pada diri sendiri? Kalau untuk reward itu saya biasanya beli jajanan yang saya suka gitu. Oke. Itu reward yang baik ya, selama itu membuatmu kayak merasa dihargai atas usaha kamu sendiri. Iya, rasanya jadi mungkin lebih ringan ya nantinya pikirannya, karena saya udah berhasil mecah-mecah permasalahan saya gitu. Saya tugaskan kamu membuat jurnal harian ya. Nanti berisi A, B, C, langkah tugas, reward, dan refleksi untuk diri kamu sendiri. Oke, mungkin setelah diberikan nanti saya akan konsisten mengerjakan. Baik, terima kasih atas keberanian kamu dan jujur hari ini. Kamu itu sudah melangkah jauh lebih baik ya, karena dengan menyadari dan menantang pikiranmu sendiri itu menandakan kamu itu ingin berkembang dan ingin keluar dari situasi tersebut. Sebelumnya, terima kasih karena sudah berani datang ke sini dan jujur hari ini. Baik, saya juga terima kasih banyak sudah dibantu untuk memecahkan masalah saya, memberikan solusi yang mungkin bisa saya lakukan untuk tidak hanya berpikir tentang tugas saja, tapi mulai melakukan tugas itu. Terima kasih banyak. Sama-sama.